Halo Orange Squad and KTM Lovers, balik lagi minggu ini sama gue Herman di channel YouTube kita Monkey Wars Garage TV. Ya, minggu ini kita mau bahas sedikit tentang bener nggak sih kalau 250 dan 390 itu mesinnya plug and play atau gampang untuk di upgrade dari 250 ke 390 di luar engine swap ya. Nah, gue pengen bahas sedikit karena kemarin banyak yang nanya juga, Om, gue pengen upgrade 2,5 ke 390, itu gampang nggak sih? Itu apa aja yang perlu diganti? Karena memang dulu memang benar di KTM itu sempat nawarin, ada listnya tuh sekitar 20 jutaan itu lo bisa upgrade engine dari 250 ke 390. Nah, gue pengen bahas, seperti gue bilang tadi, bener nggak sih semudah itu? Sebetulnya realitanya adalah, pertama gue pengen jelasin dulu sedikit perbedaan, bukan sedikit perbedaan antara 200 sampai 390. Yang pertama pastinya kalau untuk 200 itu RC ataupun DUP itu udah beda total dengan kakak-kakaknya yang 2,5 ataupun 390. Nah, tapi memang untuk di 390 dan 250 itu ada persamaan. Persamaannya di mana? Pertama, engine mounting. Jadi kalau teman-teman mau engine swap dari 250 pakai mesin 390 itu betul-betul PNP. Itu bener, gitu kan. Cuman kalau misalkan bicara lo mau upgrade daleman mesin dari 2,5 390 dan katanya gampang, gitu kan. Gue bisa bilang itu nggak bener, gitu. Kenapa? Karena susah. Karena banyak yang mesti lo rubah, gitu loh. Banyak yang temen juga ada ngomong, ya mungkin dia dengar dari sana, dengar dari sini, gitu kan. Kalau enggak, kok gampang kok Om, itu yang beda cuman boringnya aja dan pistonnya aja gitu loh. Yang lainnya sama, jadi bisa kita pakai langsung. Gue bisa bilang salah banget gitu, karena memang untuk dari segi spek kalian bisa searching deh di Google, ada spek-speknya kalian bisa baca. Kurang lebih yang pasti memang untuk stroke itu sama-sama 60, tapi boringnya jelas beda gitu. Saya di 250 itu 72, di 390 itu 89 untuk pistonnya atau boringnya, ya kan. Nah, kalau untuk stroke memang sama-sama di 60 gitu. Tapi di luar itu banyak hal-hal yang emang lo mesti perhatiin juga. Jadi nggak cuma sekedar ganti boring, kelar gitu beres. Enggak, tapi throttle body. Nah, kalau mau tanya apa aja dan seribet apa, menurut gue ribet Om. Menurut gue ribet guys. Menurut gue ribet bro gitu. Jadi mendingan lo kalau emang mau swap, mau upgrade performance, ya lo ganti engine swap, lo beli 390 mesinnya aja, lo pasangin itu bener plug and play. Atau ya kita bicara upgrade si 250 dengan performance parts yang plug and play. Kenapa gue bilang plug and play? Karena gue nggak saranin teman-teman untuk apa namanya, yang namanya bore up, yang namanya oke lah, kalau porting polishing mungkin masih oke. Tapi kalau udah bicara bore up, gue sangat nggak saranin, apalagi buat harian. Lain cerita kalau memang buat track day only atau buat balap. Sampai saat ini gue belum nemuin yang bisa bertahan dan bisa durability-nya bagus. Jadi gue sih nggak saranin. Gue mendingan prefer lo kalau emang bicara mau upgrade mesin, coba aja yang plug and play dulu gitu loh. Kalau untuk bicara apalagi buat harian ya, itu kita plug and play aja. Ada piggyback, ada remap ECU, ada ya banyak yang lain ya, mungkin dari businya, dari quick shifternya dan segala macam, itu lo bisa lo aplikasiin. Nah, seperti gue bilang tadi guys, jadi nggak semudah itu. Jadi teman-teman yang nanya sama gue, gampang nggak sih? Gue jawab itu sulit, itu nggak mudah. Kalian mesti dirubah. Nah, kalau emang sedikit mau tahu perbedaannya, yang pasti tadi pertama, khususnya apalagi untuk nyuduk ya, untuk nyuduk tipe nyuduk itu 2,5 sama 390 itu perbedaannya malah makin lebih banyak. Pertama yang pasti dari throttle body. Throttle body itu beda. Walaupun kita ganti boringnya, kita ganti pistonnya karena memang struknya sama, tapi throttle body jelas udah beda. Jadi lo harus beli juga throttle body. Setelah itu ECU juga beda gitu loh. Jadi lo mesti ganti ECU-nya juga. Apalagi kita bicara yang 390. Nah, kayak teman sempat kemarin nanya, karena kita kan MWG yang bisa dibilang nularin virus 390 di 250. Headlamp 390 di 250. Jadi bikin 250 looks like 390 gitu. Teman baik juga yang nanya juga,
TFT-nya bisa dipakai atau enggak, atau speedometernya bisa dipakai atau enggak. Bisa aja, tapi kalian harus ganti wiring harness atau kabel body itu punya DUC 390 atau pakai DUC 250. Jadi agak ribet gitu. Jadi nggak simple seperti headlampnya 390 yang plug and play. Hanya ada perubahan sedikit mungkin. Nah, tadi perbedaannya yang pasti pertama kalau bicara faktor engine adalah throttle body-nya udah jelas beda. Lo mesti ganti. Intake-nya lo mesti ganti, ya kan? Terus tadi gue bilang ECU-nya lo mesti ganti. Terus untuk bagian dalam mesin pastinya juga ada banyak yang mesti lo ganti. Jadi kalau kalian nanya bener nggak ya itu gampang, jawabannya adalah salah, itu susah dan nggak ngeluarin duit dikit gitu, dan nggak seperti yang segampang dikira juga gitu loh untuk lo dapetin partsnya. Apalagi saat ini yang kondisinya bisa dibilang KTM lagi sedikit bermasalah dengan spare part gitu loh. Jadi gue nggak saranin buat teman-teman kalau mau upgrade KTM kalian dari 250 ke 390 dengan coba-coba untuk beli parts jeroannya gitu terus ganti satu persatu, karena itu akan wasting banget gitu. Kecuali kalian punya mesin 390 atau punya motor 390 atau kalian dapat mesin 390 doang bulat gitu, kalian pasang di 250 itu oke. Karena memang engine mountingnya sama. Kalau 200 memang udah beda semua, engine mountingnya pun beda. Jadi nggak bisa, kalian harus mesti custom lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut gua, kalau kalian mau upgrade performance, kalian bisa pakai dari yang ada sekarang, yang plug and play, yang bisa dibilang lebih aman, terus ada benefitnya juga. Kalian bisa remap, kalian bisa pasang piggyback, kalian bisa mungkin kalau mau agak sedikit nyentuh mesin, kalian bisa porting polishing, itu masih oke gitu kan. Selama itu masih pengerjaannya benar, dengan hitungan yang benar, itu juga pasti akan oke hasilnya. Tapi kalau misalnya kan buat harian terus kalian bore up, gue sih nggak saranin. Itu aja. Nah, jadi itu teman-teman yang selama ini nanya, kemarin juga sempat ada japri ke kita, gue nggak bisa baca satu persatu karena ada beberapa juga, banyak juga yang nanya ke kita, bener nggak ya, kayak tadi gue bilang 250 gampang di upgrade ke 390 untuk mesinnya. Itu aja pembahasan sedikit untuk minggu ini. Oh ya, spesial minggu ini, besok kemungkinan kita akan jalan-jalan ke IMS, kita akan lihat boots-nya KTM yang baru. Maksudnya kita akan main-main ke boots KTM di IMS 2021. Oke, untuk minggu ini segitu aja dari gua. Kalian bisa like, subscribe, kalian bisa follow IG kita, kalian bisa share ke teman-teman, tebarin racun Orange Squad ini biar teman-teman juga makin banyak tahu mengenai KTM. Dan kalau mau nanya, seperti biasa, komen aja di bawah. Oke, itu ya sedikit dari gua bahasan minggu ini. Herman sign out. See you next week. Bye-bye.